Jadi merosong kami tuh pilih siapa surga itu alanya kurang amatano di sila petana hauma. Iya. Jadi mereka pindah dari Pancur Batu itu sudah ada pembagian kan kalau orang Batak. Kemudian sampai ke di sana juga untuk lahan pertanian juga sudah mengingat pesatnya ini pertumbuhan makin banyak orang gitu kan, lahan pertanian juga berkurang, jadi pindah kemari dan sudah diberikan bagian di sini. Begitu kira-kira. Itu tahun berapa Mang Boru dan itu berapa banyak dulu yang pindah kemari? Jadi tahu saya Mai Lebih kurang mah tuh 15 kak mau 20. nah, sekitar 15 sampai 20 kakak dulu yang pindah kemari itu di sekitar tahun 25 saya 25. 1925. Bagaimana dulu ekonomi di sini Mang Boru? Apa kegiatan sehari-hari, mata pencarian di sini dulu? Kami judul. Iya, kemenyan. Menyadap itu. Perbandingan itu sonari satu nggak pelapatan nak. Ma pendapatan kami nggak tahu nih 100 kilo, sonari 50 kilo pada sejurus semua. Kira-kira seminggu di manang Banyak tamat tuh. kalau dulu itu masih bisa mencapai sampai 100 kilo per kakak di. Oh, Jadi satu kakak dapat 100 kilo rata-rata. Satu kakak dapat 100 kilo di dalam 1 tahun. Nah, kalau perbandingannya yang sekarang katanya ini sekitar setengahnya, jadi 50 kilo dalam 1 tahun dalam satu. Jadi mah pindah sen untuk si matematik. Kira setahun. Sini kira saya muka sini putih lima. Ya, jadi dimulai di tahun 63 katanya, mulai pindah dari sini ke si matematik. Ai kodi ngatur ke mengatas tadi yang Nah, jadi dimulai antara tahun 63 sampai 65. Kenapa pindah? ala mardung ala nasi menhukai ba bala itu song. Iya. Jadi kata Mang Boru ini begini, kepindahannya karena sudah tidak efektif lagi. Contohnya
untuk mendapatkan keperluan logistik itu sudah sangat susah karena harus dipikul begitu jauh-jauh. Nah, untuk supaya gampang mereka jadi pindah ke dekat jalan besar, supaya gampang pergi ke pasar, gampang pergi kemana-mana begitu, akses terbuka. Dulu berapa banyak ini Amang Boru yang tinggal di sini? Ada orang so pindah sian tahun tu si mati kira-kira Orang puluh kakak. ada 60 kakak satu kepala desa. Oh, pindah ke sana. Iya. Pindahnya kemana aja itu Amang Boru? Yang Sianon ke orang tu si mati do pindah manang tu dia do arong do pindah di bawah. nang aku larang be ai. Oh, jadi pindahannya katanya dari sini langsung ke si mati semua, bukan nggak ada ke daerah yang lain gitu. Kalaupun ada yang merantau mungkin dari si mati mungkin yang merantau ke daerah-daerah yang lain. Kali perpeli itu sama orang teh, asih kali perpeli lah. Baru. Sarang mau buku tangan benar tarbe. Sama teh. Jadi amang kami dot mangiduhon asa dibantu kami lau menjaga aku nami munang diganggu pengusaha. Soalnya mah pengidun nami memang munang diganggu pengusaha tanah nami ala aku karitu kami do. Jadi kata Amang ini mereka sudah berupaya juga untuk menjaga ini dengan cara berhubungan dengan AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, supaya ini bisa diproteksi sebagai hutan pengakuan dari pemerintah sebagai hutan adat. Karena bercermin dari kejadian kawan-kawan kita juga petani kemenyan di Polung, kemudian juga di beberapa daerah lainnya juga itu sudah dirusak hutan kemenyan mereka karena untuk kepentingan konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Sebelumnya itu sudah diklaim hutan negara melalui banyak seperti SK44 atau SK579. Kemudian dengan dalih inilah kemudian dikasihkan konsesi kepada perusahaan. Dan hutan juga dibabati semuanya untuk ditanami eukaliptus. Nah, mereka kawan-kawan di sini, orang tua kita yang di sini tidak mau kejadian itu terjadi. Jadi untuk menjaga itu mereka berupaya untuk berhubungan dengan AMAN begitu. Ya. Ada hukum adat Pak yang tetap menjaga ini Pak? Ada. Ada. Ada Pak. Ada. Persyaratan nih hukum adat. Termasuk mengenai hukum adat tentang binoto. Alai melarang masuk tuson. Biasanya pengusaha mengganggu tanah nami. Kami sepakat mengalarang. Ido keputusan hukum adat nami dan bui di garizui tanah nami. Alana mulai na julu ngalu 200 tahun isodok pun nami.
lao mabai perhami juna non ima naking menjajah sampai 50 hektar. Ima perseratan hoki kami dang bui masuk sono manasik suson lau mengganggu tanah nami. Kesepakatan do di kami noni di kami nasa paradatan na di Tornaule gudang. Nah begini, menurut Bapak ini hukum adat itu masih ada. Jadi biasanya itu segala sesuatunya, apapun yang akan dilakukan di desa ini, itu akan terlebih dahulu dibahas di rapat oleh natua-tua atau penetua adat dari kampung ini. Ya sebagai contoh, kalau ada yang mau datang, mau berbuat apa, mau bagaimana, begitu harus melapor semua. Kemudian itu harus disetujui dulu melalui musyawarah. Nah itu kira-kira hukum adat yang ada di sini. Kemudian mengenai spesifiknya hutan adat, hukum adat itu lebih ke hasil musyawarah dari natua-tua Nihuta, seperti itu kira-kira. Artinya tetap masyarakat adat menjaga hutan ini tidak boleh dirusak, begitu ya Pak ya? Kalau ada perusahaan yang masuk Pak ke sini Pak, terus mau melakukan penebangan, alih fungsi lahan menjadi misalnya tumbuhan lain, tidak pohon kemenyan ditebangi, bagaimana Pak sikap masyarakat adat di sini? Dihukum. Hukum adat. Biasanya ditebang mahu nami tanpa pengetahuannya masyarakat. Padahal nama hukum adat sesuai dot musyawarah natutuni huta. Molohona hamijun, hona tiba didenda sesuai dohot halujoni nama ngurus dohot hasil perbatang harus dibayar. Ini mah hukum adat di sana. Berapa duit Pak? Duitnya molo songonokan arong masongonokan hamijun arong go pinilin nami son sabatangon satu nama ate mana nilai nion ikut dibayar dol 500.000 sabatang. So ini menilai ni hamijun hargana 500.000 sabatang. Asing ni lau mangurus mulai merawat sekeliling mana satu belega. Iya, jadi kata Bapak ini untuk hukum adat yang seperti itu dia harus mengganti biaya yang pertama itu adalah per batang itu 500.000. Nah kemudian biaya perawatannya mulai dari kecil sampai ke yang besar, sampai dia bisa produktif, begitu kira-kira. Jadi untuk nominalnya itu relatif Amang. Jadi relatif tergantung bagaimana ini.